From Oh my god, I'm sorry. Oke, kalau sebelumnya kita bahas tentang dua kasus ada apa dengan ibu, di video kali ini kita akan bahas dua kasus yang berhubungan dengan wanita juga yang sama-sama bernama Kimberly. So, ada apa dengan Kimberly? Nah, seorang pria bernama Christopher Parker berusia 31 tahun dan istrinya Kimber Iverson berusia 27 tahun adalah sepasang suami istri yang sebenarnya sejak awal pernikahannya itu nggak pernah harmonis. Karena Chris ini tercatat memiliki emosi temperamen yang cukup berat. Jadi dia tuh orang yang cepat marah dan emosian gitu. Nah, selama pernikahannya, Chris ini pernah ditahan karena kasus pencurian dan kasus KDRT yang membuat dia harus berurusan dengan polisi selama sebanyak 2 kali, yaitu di bulan Maret dan di bulan April 2018. Beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Nah, KDRT si Christopher kepada si Kimber ini bukan cuma kayak KDRT yang cekcok, teriak-teriak gitu loh, tapi sampai physically abuse. Jadi Kimber ini benar-benar sampai disiksa sampai babak belur sama si Christopher ini. Nah, tapi meskipun Christopher seberbahaya itu, tapi polisi nggak bisa nahan Christopher karena istrinya Kimber ini berusaha untuk melindungi si Christopher, nggak tahu kenapa. Kimber ini nggak kooperatif dengan polisi dan nggak mau kerjasama untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Christopher kepada dia. Nah, karena kurangnya pengakuan atau bukti dari si korban, si Kimber, polisi pun nggak punya hak untuk nangkap si Christopher gitu. Paham tak? Kimber beralasan kalau itu adalah masalah pribadi mereka, jadi polisi nggak berhak untuk ikut campur. Sangat disayangkan, tapi polisi nggak bisa apa-apa. Sampai akhirnya pada 20 Desember 2020, insiden mengerikan terjadi. Di mana pada hari itu, mereka udah 3 hari nginap di sebuah hotel bernama Dixie Lodge Hotel. Nah, di sana mereka kembali berantem dengan sangat hebat. Dan di sini kita akan dengarkan rekaman telepon dari Christopher yang nelpon 911 karena minta bantuan istrinya yang sedang sekarat, kritis. Kita dengar dulu. 911, where is your emergency? She's not breathing. Please come here quickly. She's not breathing. Come on, Hold on, quickly, sir. come on. Sir, stop yelling at me. City and what's the nearest cross street? Florida. What's the nearest cross street, sir? What's the nearest what? What is the nearest cross street? Beersford and, Woodlands. What's the room number? 20. How old is this person? She's like 26. Why is she not breathing? Did she take something? She was drinking alcohol. That's all that she was drinking alcohol. Is her She's chest not rising? breathing. Sir, stop What? yelling. Is her chest rising and falling? No, it's not. That's why I'm asking for y'all. Is she turning blue? Yes. Okay, are She's you not willing breathing to... at all. Sir, stop yelling. Are you willing to start CPR? I've been trying. I've been putting into her mouth. I've been pumping your chest. Do Yes. you want Yes, to I need help. continue? Listen to me. Do you want to continue CPR? What do you want me to do? Tell me what to do. Is she lying flat on her back? Yes, she is. Okay. I need you to put one of your hands in the center of her chest between her nipples, and I need you to put your other hand directly on top of that, okay? We're going to do Okay. 30 compressions. You need to go at least 2 inches in depth, and we're going to go hard and fast, okay? We're going to do 30 compressions. I need you to count with me, okay? Okay, go. All right, 1, 2, 3, 4, 5. Count with me, sir. 6. Check for breathing, sir. Do you want to do breaths? She's not breathing. Do you want to She's do not breaths? breathing at all. Tilt her head back so her airway is open and pinch her nose and give her 2 breaths. Baby, breathe, baby, breathe. Baby, She breathe. didn't take anything? No, just alcohol. Let's start again, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Only 2 breaths, sir. Is she breathing? Sir, listen to me. My unit is almost there. Sir, do you want to keep doing compressions? Okay, 1, 1, 2, go faster. Sir, check for her breathing. She's not breathing. Okay, listen, I have units on scene. Let's go again.
Sesampainya polisi di lokasi di TKP, mereka menemukan Kimber dengan kondisi tubuh yang sangat-sangat menyedihkan. Hampir seluruh mukanya berwarna biru lebam, dan di keningnya ada luka robek yang terbuka, yang diduga itu diakibatkan oleh sayatan pisau. Saking parahnya, tim medis mengatakan kalau udah nggak ada waktu lagi untuk bawa si Kimber ke rumah sakit. Dengan kata lain, Kimber harus ditangani saat itu juga. Sementara Chris langsung diamankan oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi setempat untuk diproses secara hukum. Tapi sayangnya trauma benda tumpul di wajah Kimber dan di kepalanya membuat dia nggak bisa bertahan dan dinyatakan meninggal dunia pada hari kejadian itu. Nah, seperti yang kita semua tahu, kalau di Indonesia saat sekarang ini lagi heboh-hebohnya dengan isu kekerasan seksual atau pelecehan seksual kepada wanita. Dan kasus keempat ini kita akan bahas tentang tragedi menyeramkan yang terjadi pada seorang wanita bernama Kimberly Corbin, dan cara dia untuk balas dendam kepada pelaku itu sangat-sangat pintar dan berani. Dan memang sekarang dia dikenal sebagai wanita paling berpengaruh di Amerika Serikat karena dia speak up dan bangkit dari kasus dia, sehingga dia menjadi seorang wanita yang sangat menyuarakan anti kekerasan seksual pada wanita. So, Kimberly Corbin adalah seorang wanita berusia 21 tahun yang kuliah di Northern Colorado di Greeley, Amerika, dan dia sangat menyukai olahraga. Nah, di masa mudanya ini dia memiliki seorang pacar dan juga memiliki banyak circle pertemanan yang akrab dan solid. Nah, pada bulan Mei 2006, Kimberly dan dua orang temannya menyewa sebuah apartemen di West Greeley untuk menginap selama seminggu liburan gitu. Jadi mereka mengambil liburan karena 1 minggu sebelumnya mereka itu udah bekerja keras untuk ujian final UNC. Tapi pada 12 Mei 2006, sesuatu yang mengerikan terjadi kepada 3 gadis ini. Nah, kalau misalnya kalian pernah nonton film Taken, yang Kimberly juga nama tokohnya, di mana dia lagi liburan ke Prancis dengan temennya, dan beberapa pria masuk ke apartemennya dan menculik mereka. Nah, jadi kamar apartemen Kimberly dan dua temannya ini dimasuki oleh beberapa pria dan mereka pun diculik dan memperitukan mereka. You know what I mean. Tapi di sini nggak tahu secara pasti mereka ini diapain. Yang bisa diingat oleh Kimberly adalah dia terbangun di apartemennya, dia sadar dengan kepalanya yang sakit dan pandangannya itu kabur. Jadi semua yang dia lihat itu blur. Kimberly terbangun dengan kepalanya yang ditutupi oleh kemeja hitam, dan kemeja ini terikat di lehernya bahkan sampai mencekik dia. Nah, Kim berusaha melepaskan ikatan itu, tapi seorang pria tinggi berbadan besar mengangkat kemeja dari kepala Kimberly sehingga Kimberly bisa ngelihat sekelilingnya, dan dia masih di apartemennya. Nah, pada saat itu Kimberly nggak sadar, nggak tahu nih apa yang terjadi sama dia, tapi dengan kondisi dia lagi nggak pakai celana, bajunya setengah terpasang, dan dia merasakan kesakitan di area genitalnya, Kimberly menyadari kalau dia baru saja diitukan. Dua temannya lain mungkin juga mengalami hal yang sama, tapi pada saat itu dia hanya melihat satu temannya yang diketahui bernama Haley. Satu temannya lagi nggak tahu kemana. Nah, apa yang membuat Kimberly ini trauma adalah si pria itu selalu membisikkan kata-kata yang aku nggak tahu kata-katanya apa dengan nada yang rendah dan berat. Dan suara itulah yang selama ini menghantui Kimberly. Nah, berdasarkan interview, Kimberly ini mengatakan kalau dia saat itu merasakan ketakutan dan tubuhnya gemetaran, seluruh badan itu merasakan sakit, tapi di satu titik dia itu takut kalau dia akan terbunuh oleh senjata yang ada di ruangan itu. Dan senjata yang dia ingat saat itu adalah palu besi dan silet. Tapi di sini hebatnya Kimberly, dia menyimpan dulu rasa trauma dan takutnya, dan dia fokus untuk mencari cara membalas si pelaku. Karena ternyata sebelumnya Kim ini pernah membaca di artikel tentang seorang wanita yang juga merupakan korban kekerasan seksual, dan dia bisa bertahan karena dia memiliki tips untuk berbicara dengan si pelaku. Jadi Kimberly ini menerapkan itu dengan cara mengajak si pelaku berbicara, ngobrol. Tapi pastinya ini bukan obrolannya asik ya guys. Jadi obrolannya itu kayak, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa harus kami? Dan apa salah kami? Sehingga kamu melakukan itu. Nah, satu waktu Kimberly ini juga ngomong ke pelaku itu, nggak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang mana kata-kata itu membuat si pelaku ini nggak kepikiran untuk melenyapkan Kim. Paham nggak? Jadi Kim ini berhasil membuat pelaku itu merasa aman untuk ninggalin mereka. Seakan-akan Kim ini ikhlas gitu dengan apa yang telah terjadi. Karena biasanya penjahat itu membunuh atau menyakiti korbannya karena si korbannya memberontak atau berusaha untuk melawan gitu kan. Nah, Kim ini sebaliknya, dia mencoba untuk berbaur dengan si pelaku. Dan satu titik, Kim juga meminta tolong kepada si pelaku untuk mengambilkan air minum karena dia sangat kehausan. Tapi Kim ini mengarahkan pelaku itu ke lemari yang salah. Gunanya agar si pelaku ini meninggalkan sidik jari dengan dia meraba-raba lemari atau tempat di mana air itu nggak ada sebenarnya. Dan saat si pelaku ini berdiri dan berjalan ke arah dapur itulah, Kim ini dengan segenap kekuatan dan penglihatannya yang kabur,
Dia memperhitungkan tinggi badan si pria, gimana perawakannya, wajahnya, bajunya, celana, sepatu, pokoknya semua yang ada di badan si pelaku itu diingat oleh Kimberly untuk nantinya dilaporkan kepada polisi. Sumpah, pintar banget Kimberly. Padahal kondisinya waktu itu lagi trauma, lagi takut, lagi dalam kondisi yang sangat-sangat berbahaya, tapi dia bisa fokus untuk membalas pelaku. Gila kan? Sampai akhirnya si pelaku ini ingin pergi keluar sebentar, mungkin membeli sesuatu, dan dia sempat nyuruh si Kimberly ini pakai celananya. Tapi pada saat itu, Kim menolak memakai celana karena dia beralasan badannya itu lagi sakit dan nggak bisa memakai celana. Nah, karena obrolan tadi itu, si pelaku ini percayalah dengan Kimberly dan dia pergi keluar apartemen untuk beli sesuatu dan akan kembali. Nah, padahal Kimberly ini nggak mau pakai celana itu supaya itu bisa jadi bukti yang kuat ketika polisi sampai di lokasi. Dan beberapa detik setelah pelaku keluar dari apartemen, dari kamarnya itu, Kimberly langsung nelpon 911 untuk meminta bantuan agar polisi segera datang ke lokasi dan langsung menangkap si pelaku. Sekarang kita dengarkan rekaman dari Kimberly Corbin yang sangat-sangat miris. Untuk aku, kalian pasti juga merasakan miris. Kita dengar dulu rekamannya. 911, what is the address of your emergency? Hello, 911. Hello? Do you need help? Where are you? Hold on 1 second. I can't hear you. Okay, say it again. I can't hear you, dear. Can you speak up just a tad bit louder? Say it again. I'm going to listen very hard. 701? 77? 1707? Okay, hold on 1 second. I need somebody to pull my channel. Thank you. That's okay. I understand you're having a hard time. Say it again, okay? I'm trying to hear you. 717? 707? Okay, 707 what street? 707 29th Street? I don't know my address. You don't know your address? Oh my God. Okay. Are you calling me from... Oh my God. Sorry. Try to say the address, okay? What's going on? Address. Okay. What's Okay. the address? We're on 47th Ave and 34 bypass. It's the apartment. 47th Avenue and the 34 bypass in the apartments? Yes. Okay, what's going on? I was raped. You were what? I was raped. Okay, did the person that did this to you, are they still there? He just left. Okay. He just left? Yes. He's about, I think he's like 5'8", 5'9", about 160. Is he black, white, or Hispanic? He's white. He's about 160 pounds. He's wearing glasses, white tennis shoes on, and a black shirt. Please. Black shirt and jeans? I didn't see his Okay. white tennis shoes. And white tennis shoes? Yeah. He just took off? Do you know this male? What? Do you know him? No, he knows my roommate. Kimberly langsung dilarikan ke rumah sakit, begitu juga dengan temannya Haley, untuk mendapatkan perawatan medis dan pemulihan dari segi mental dan fisik. Pastinya, karena itu benar-benar kejadian yang traumatik banget. Nah, seiring masa pemulihan ini, dengan segenap kekuatan Kimberly mengingat trauma yang dia rasakan, demi menangkap si pelaku, akhirnya Kimberly ini mencoba untuk membuat gambar sketsa dari apa yang bisa dia ingat. Wajahnya, postur tubuh si pria, gimana gambar baju, celana, dan sepatunya itu diingat oleh Kimberly, padahal itu masa yang sulit, guys, bayangkan. Dan sketsa itulah yang dijadikan polisi sebagai petunjuk untuk menemukan pelaku. Kimberly harus hidup dalam ketakutan yang sangat besar, khususnya kepada pria. Dan bahkan Kimberly ini sempat mengidap PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Kita udah pernah bahas sebelumnya. Sampai akhirnya pada bulan Juni 2006, 1 bulan setelah insiden mengerikan Kimberly Corbin, pelaku tertangkap. Dia adalah seorang pria 25 tahun bernama Ronnie Pieros yang ditangkap di Weld County. Setelah semua bukti, sidik jari, DNA, investigasi, dan interogasi, semuanya mengarah kepada Ronnie. Karena kejahatannya, Ronnie dihukum penjara seumur hidup
dan dia pun mendekam di penjara. Dan sekarang Kimberly Corbin menjadi aktivis dan wanita yang kencang menyuarakan kekerasan seksual kepada wanita, yang menghimbau semua wanita yang pernah menjadi korban untuk bangkit dan speak up dan ikut berjuang untuk menumpas kejahatan seksual kepada wanita. Nah, aku harap di sini kejadian kayak gini nggak pernah terjadi sama kita, sama kalian teman-teman wanita. Semoga kita dijauhkan dari semua kejadian buruk kayak gini. Untuk teman-teman wanita, please jaga diri, selalu berhati-hati dengan orang-orang sekitar. Dan please untuk teman-teman semua, ambil pelajaran yang baik dari kisah ini. Mungkin kita bisa belajar dari pintar dan beraninya seorang Kimberly Corbin yang bisa bangkit dari masa keterpurukannya. Aku tahu nggak mudah untuk jadi Kimberly Corbin, nggak mudah untuk bisa melakukan itu. Aku mau tahu pendapat kalian, please komen di bawah. Dan karena aku takut durasinya kepanjangan, dan aku takut kalian bosan, sampai sini kita bahas 2 video dulu, dan kita sambung kasus selanjutnya di part 3. Karena aku udah nyiapin banyak banget kasus 911 untuk kalian, dan kayaknya kita bisa wujudkan November yang penuh dengan konten 911. Gimana? Komen di bawah pendapat kalian, dan please survei dari like-nya. Makin banyak like-nya, aku makin semangat untuk up konten 911. Sampai akhir tahun mungkin ya. So, sampai sini dulu. See you on part 3. Bye. Dan mereka juga memiliki anak yang aku nggak nemu identitas. Dan mereka juga memiliki anak yang aku nggak dapat identitas. Dan mereka juga punya anak. Dan dari pernikahannya mereka punya seorang anak yang aku nggak tahu. Aku nggak tahu apakah ini kebetulan atau enggak. Tapi nama yang kata-kata itu membuat pelaku ini nggak kepikiran untuk melelehnya. Saking parahnya.